Kok mereng meja kita? Meja-meja lain enggak? Kita nih sekarang berada di kota yang mereng. Ah, Mereng udah kota nih. berarti yang dekat mereng banjir. Di kota tengok lah. Jalan kita naik kereta, mereng-mereng kita di bawah. Jalan masih rusak, parit masih tumpah. Aku tadi lewat. Aduh, awak kira dengan pemimpin yang baru ini udah beda. Betul kata Ngerti aku. Aku payah proyek. Kau masih main proyek? Masih tak lalu lagi masuk. Gak dapat kau lagi? Gak dapat lagi proyek di sini. Kurasa cemana nih? Belum main atau cemana? Keras, dengar. Tegas sekarang. Tak bisa masuk kan? Gak bisa masuk. Banyak kali palang pintu kan? Ketua tuh, aduh. Palang pintu banyak. Bukan palang pintu, memang udah ditegaskan ya nggak bisa. Jadi cemana kita hidup kayak gini? Apa aja Proyek proyek? kita lah, profesi kita ini kan olah sana olah sini. Ya macam Kalau apa? nggak ada lagi yang bisa kita olah cemana coba? Aku aja mencari pengadaan rujak. Ah. Berapa lagi? PL itu, bukan tendernya itu. Itu pun payah. Itu mainnya kayak mana? Kau masukkan rujak ke kantor gitu? Iya. Kalau ibu-ibu pegawai itu kan suka rujak orang tuh kan. Nah itu mau aku ini karena aku pikir nggak ada pesaing di situ. Karena nggak ada pesaing kan itu pun payah juga masuk. Sekarang rujak udah banyak online. Kau main online nggak? E-commerce kau nggak? E-commerce Itu udah pun mau cari pasar juga di dinas. Mana tahu kan tahu lah kan main proyek ini kan enak. Aku cemana aku bilang, nah ini atau kita bantu aja, turun ke jalan lagi kita kayak dulu, 98 dulu. Capek udah wah, siapa yang melengsarkan? Kalau memang tak betul juga kerjanya. Yang begini-gini ini nggak usah dilengsarkan. Tapi kita memang udah terbina dengan main kayak gitu. Kalau udah payah kali udah kita bantu aja semua. Aku udah tahu apa aja ya Pak. Cuma tinggal lagi begini aja lah Pak. Kita kepentingan masyarakatnya dulu kita utamakan. Gitu, kepentingan umum. Iya umum. Setuju kau? Setuju macam. Kalau cerita kepentingan umum bisa kita apa? Iya macam masalah-masalah jalan, masalah apalagi anggaran-anggaran PAD itu yang bisa dikelola. Apa rupanya mengapakan ini solusikan? Nah, kalau kayak gitu caranya, berarti kan yang kita keluhkan bukan pribadi, Untuk umum, untuk umum, untuk masyarakat. Berarti masyarakat harus dukung kita. Kok mau calon ini? Bukan mencalon, paling tidak kita mewakili suara masyarakat Medan. Enggak, aku harus kita sampaikan yang kayak gini. Ketua ini mau jadi wali kota ini. Tidak, aku tak mau. Yakin? Tak mau aku. Tapi kalau presiden aku mau. Kalau wali kota enggak. Bukuan lah wakilnya ya. Rencanaku gitu. Jadi siapa bisa kita apakan ini untuk solusi-solusi yang gini-gini? Ini kan keluhan masyarakat ya. Ini kan zaman sekarang ini kan era digitalisasi. Mungkin dengan era-era kita pasang kamera-kamera digital ini bisa mengsosialisasikan. Inilah dia digitalisasi ini namanya. Ini yang perlu kita minta. Pikir wak gaptek sekarang. Oh gila kau. Pikir wak pandai main WA saja. Zaman boleh canggih, kata Simarulam. Tapi kita jangan canggung dengan kecanggihan. Itu dia. Cocok rasa. Tapi kau nggak usah takut. Ini ku dengar-dengar tempat ini sering wakil wali kota tuh duduk sini. Ada yang nampak dia. Iya sore di sini. Tenang aja kau. Kadang-kadang sini dia. Mana tahu rezeki kita. Kau pesan aja. Kau nggak usah takut kau. Pesan aja kau apa mau kau. Siapa yang bayar? Tenang kau. Kita ini masih didengar suara kita. Kalau rezeki bicara. Kan masuk kan. Nah, aku bilang. Tentang bunyi ya. Nah, Wah, untuk geser bangku. Geser wah. Geser Wah, dua. Aduh. Jadi, coba lah kau cakap tadi. Masalah apa kau tadi? Proyek-proyek kau tadi. Coba. Hah? Langsung aja kau. Nggak usah kau berani di belakang. Biar kau tahu. Iya. Payah, Wak. Kok payah? Sekarang zaman sekarang ini terbuka eranya. Biar kau tahu. Apa ini aku ngomong? Langsung. Ada bang, aku tadi mau kan bukan tender ini bang sebetulnya. Aku mau masukkan proyek rujak untuk ibu-ibu di situ lah, kan tahu lah kan. Bisa bang kira-kira bang? Jadi begini, masalah proyek kita tuh pengen kota Medan ini ke depan jauh lebih baik supaya ini bisa jadi corong
Wah, Kompur ini bisa jadi corong ke masyarakat. Kita pelajari apa yang sudah terjadi. Kita coba rubah sistem. Supaya ini masing-masing paham ini. Kami, Pak Wali Kota Medan itu pengen mengejar kualitas, bukan kuantitas. Rujak bukan berkualitas, Pak. Ini bukan bicara rujak lagi nih. Bicara rujak Kalau lagi. kau. Lain lagi nih ya. Beda. Pembicaraan terkait infrastruktur Kota Medan yang notabene saat ini sangat dikeluhkan oleh warga Kota Medan. Contoh nih, contoh. Contoh, infrastruktur drainase banyak yang elevasinya itu tidak sesuai. Kau tahu drainase itu kok? Paret. Paret. Nah, Jadi itu drainase. paret ini banyak kita lihat dibangun paret, tapi airnya tuh nggak tahu kemana, galau airnya, nggak ke ngambang kiri, bareng. nggak ke kanan. Karena apa? Elevasinya itu tidak dapat. Itulah yang bikin jalan satu lewat aku dari di sini. Ya. Pikir juga kapan yang ketemu udah ada Betul, wali kota kita banyak yang mau tengok mantap. paret itu kan. Ini kok nggak jalan paret nih. Awak cari tempatnya, dia tak sangkut. Nah, Tapi dia kotak ngalir, airnya kan turunnya dari atas ke bawah. wah seorang teknik. Ini dipelajari nih. Jadi memang dia harus menungki. Harus. Biar Ini- mengalir dia, biar ini- mengalir. Ini juga banyak yang tidak paham. Mana paret kota, mana paret provinsi. Oh, ada lagi bagian- Ada lagi bagian. Paret kota. Nah, ini yang menjadi satu permasalahan bagi kita. Kita tuh pengen, ayo pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah kota. Bagaimana caranya? Sama-sama kita tanggulangi permasalahan di Kota Medan. Kenapa saya menekankan bahasa seperti Ya. itu? Terima kasih ya. Pakai masker. Satu masalah yang harus kita selesaikan, mana menjadi skala prioritas atau tidak saat ini. Oh, tapi kalau dia kolaborasi bisa bang? Antara provinsi sama Pemko lah kita bilang. Pemerintah daerah itu harus tetap berkolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Makanya hashtag kami itu kolaborasi Medan Berkah. Kolaborasi bergabungnya antara kota, provinsi, dan pusat menjadi keberkahan bagi warganya, terkhusus warga Kota Medan. Ah, ini baru betul. Itu maknanya. Karena gini boy, kalau enggak masuklah kita bangun paret, Iya. Pemko, masuk Pemprov bangun jalan, kan? Tak serentak dia. Tapi kok digabung duit nih, ini kan sedap nih. Dikerjakan secara Sama-sama serentak serentak, rap jalan tuh. Nah, Nanti Bukan ada juga tidak, emang jadi gaji-gaji, bukan tidak digabung dulu. Jadi begini, konsep membangun satu wilayah ini harus perencanaannya mesti sama. oh gitu. Bertemulah dia, paret kota dibangun linear dengan paretnya provinsi. Kalau dia mengalir ke provinsi, sambung. Sambung proyek ini. sambung proyek. Nah, ini yang tidak ada. Jadi inilah yang kita pengenkan, kolaborasi antara provinsi dan daerah, terkhusus Kota Medan. Logika nih. anggaran lagi itu nanti kendalanya itu. Ya, pakai anggaran. Masing-masing Memang anggaran sudah ada. Ya, Provinsi anggarannya untuk wilayah provinsi sudah disiapkan anggarannya. Kota juga sudah disiapkan anggarannya. Dan negara juga bisa membantu dengan kita pengajuan. Jadi ada juga bantuan dari negara, APBN, ada semua itu ada. Tata kelola kita yang tidak sinkron. Jangan ada ego sektoral saat ini di Kota Medan, terkhusus di Sumut. Jangan ada ego sektoral. Masing-masing merasa tegap, dia merasa besar, merasa kuat. Mau nunjukkan, mau pamer. Power. Wah, tidak Power boleh. lagi. Hilangkan ego sektoral. Provinsi, mari berkolaborasi dengan Kota Medan, mari berkolaborasi dengan negara. Dan wilayah-wilayah yang ada di seputaran Kota Medan ini, mari sama-sama. Deli Serdang, ayo kolaborasi dengan tetangganya ya kan. Medan. Betul. Di Serdang yang Binjai. mau ke Medan ya. ayo koordinasi dengan Medan. Hmm. Makanya ada Mebidangdo, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karu. Mana hulu, mana hilir. Hulu, Karu. Hilir, Medan. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Nah, ini kan yang harus kita remik sama-sama kita pikirkan. Memang kalau nggak serentak, kita amankan banjir Medan. Tumpah ke Deli Serdang.
Ini masuk bahaya. banjir karo. Masuk ke karo. Masuk dari karo airnya. Nah, Itu yang jadi masalah nih sekarang ini. Dari Berarti dulu ya, dari dulu. ini peluang kau. Rujak kau nggak main di Medan aja. Bisa main bidang ru. Wah, peluang kau juga ini. Bisa bantu ada dek gitu. Nah, jadi kita begini. Jangkau kayak gitu. Tadi Udah kita nggak ada lagi dengar nih sekarang. masalah proyek. Kita tuh pengen silahkan berkompetisi Yang di fair proyek ya. yang fair. Yang pertama, jangan ada jual-jual proyek lagi. Kita Itu yang bikin Jangan. hancur pembangunan kita di Bang ya. supaya kualitas itu kita dapat kualitas yang sesuai perhitungan oleh dinas terkait. Masyarakat bisa merasakan kualitas barang yang dibuat oleh pemerintah kota. Harus kayak gitulah pula. Berapa pula Jangan dipotong? pula aspalnya nanti 5 cm jadi 2 cm. Jangan Oh, lagi. banyak kali istilahnya dibilang potong sini, potong Nah. sini kan. Ini selalu ditekankan Pak Wali nih, Pak Bobi nih. Pak Bobi itu sampai bilang ke saya, sama jajaran kita semua OPD. Proyek kalau tidak sesuai, ini akan berkaitan dengan hukum. Itu jangan main-main sama dia, Oh langsung. ditegaskan. Sampai kali Bang. Makanya nanti Pak Wali mungkin besok hari Senin beliau akan rapat dengan Forkopimda dan OPD untuk menandatangani kesepakatan, ya. Kami akan mengikuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kualitas yang kita. Tapi ini kan kita mau kolaborasi bang. Iya. Jadi teringat aku ini kan berkembang di masyarakat Medan ini kan sampai masyarakat nasional. Sempat shock juga kemarin, ribut-ribut gubernur sama wali kota. Oh, tidak. Jadi begini. Itu ada itu apa kompor-kompornya itu. Jadi janganlah nanti Lebaran udah bagus ya? Udah. kawan-kawan di media itu mempelintir. Nah, kan. Ya, kita nggak mau hal ini terjadi. Ini antara bapak dan anak. Masing-masing mempunyai satu pola pikir. Ya, satu pola pikir ini belum tentu gampang untuk sinkron. Beda kepala, beda pemikiran. Jadi ini yang input dari Pak Wali Kota kita, ini input daripada Pak Gubernur, ini tidak match. Dan ini dipelintir oleh orang. Nah inilah yang harus kita sama-sama pahami. Justru dengan hal seperti ini, kita bisa tahu mana clue-clue yang harus kita selesaikan. Balik ke masa jabatan orang abang. Udah berapa bulan bang? Baru 2 bulan lebih. Kalau Apa, Bang? jagung sama cabai belum panen. Nah, Udah apa yang abang? jadi begini. Kami masuk ke dalam pemerintah Kota Medan. Yang notabene kami bukan seorang birokrat. Bukan seorang birokrat. Pak Wali pengusaha. Saya sendiri juga pengusaha. Tapi alhamdulillah kita sempat di DPR, kita sempat belajar, ada sedikit ilmu yang bisa kita adop dan kita bawa ke dalam tatanan birokrasi pemerintah kota. Kami benahi dulu struktur pemerintah kota. Supaya apa? Hasil yang ditimbulkan dari apa yang kami buat, ini bisa dirasakan di masyarakat. Karena masyarakat berpikir, begitu dilantik, kita bisa aksi sana. Kami menjalankan program pemerintah yang lama. Ini dicatat nih. Banyak PR. Banyak PR. Anggaran pemerintah saat ini itu adalah anggaran pemerintah. Di mana anggaran pemerintah di masa kepemimpinan kami? Di masa 2022. Itulah kita yang mengajukan anggaran untuk apa yang kami canangkan sesuai dengan program yang sudah kami sampaikan ke masyarakat. Berarti cek ombak dulu nih bang. Cek ombak. Jadi kita Tapi ikuti. nggak bisa lama-lama ini, karena masanya nggak 5 tahun. Sekarang itu cuma iya. itu bang. Bisa Jadi nggak sekarang kesempatan itu begini. bisa didapat bang? Sebelum berperang, kita jangan kalah. Kita jangan mundur. Kita hadapi. Kita minta dukungan dan doa bagi masyarakat supaya apa menjadi niat baik kami dimudahkan oleh Allah. Itu yang kami minta. Satu-satu, semua masyarakat pengen
Itu sudah hal yang manusiawi, namanya nafsu. Tapi kami melihat apa yang menjadi skala prioritas, itu yang akan kami laksanakan. Salah satu contoh, Pak Wali ingin dalam 2 tahun jalan Kota Medan tidak ada lagi yang rusak. Beres. 2 tahun juga kan? 2 tahun. 2 tahun 2022 dan 2023 insya Allah kita rampung lah jalan. Nah, APBD kita dari Simarulam kita cukup ini. Wah, jangan dengar kali Simarulam dulu. Aku kan banyak kenal juga orang-orang dalam. Enggak, maksudnya dengan APBD yang sekarang ini Bang, untuk menambal-nambal jalan tuh Nggak cukup korlung. Nggak cukup. tak cukup juga. Kalau main truk nggak cukup korlung. Jadi begini, ya. Mari sama-sama masyarakat bantu kami, karena kami butuh informasi 2 arah. Informasi dari masyarakat, informasi dari media, informasi dari OPD. Ini akan kita matchkan. Ya, saat ini anggaran yang kita terima ini kan sudah kena refocusing untuk COVID. Betul. Untuk COVID, Betul. pemotongan anggaran. Bagaimana caranya supaya ke depan lebih baik? Bagaimana caranya ke depan supaya anggaran itu lebih banyak lagi? Kita akan tekan Dispenda. Memang sumbernya di situ Bang. Ini adalah tulang punggung daripada kota. Kota manapun dia harus menggenjot bagaimana PAD satu kota tersebut banyak masuk hingga banyak infrastruktur yang akan datang. Masih ada target di situ Bang ya? Harus ada target. Oh, sumber pendapatan kita tuh di Dispenda tuh Bang ya? Iya. Jadi kita nanti akan membuat satu sistem, ini lagi kita pelajari secara mendetail bagaimana caranya Kota Medan ini PAD-nya banyak masuk. Salah satunya kita akan pangkas sistem birokrasi tentang perizinan supaya orang gampang berinvestasi. Betul. Sering masalah itu. Sama Suiji. Awak mau buat usaha, belum buat usaha udah kena olah. Sampaikan ke kita, di situ. Besar. sampaikan ke saya langsung, sampaikan ke Pak Wali langsung melalui DM IG. Kami akan respon. Apa itu Bang tadi? DM di IG. DM. DM. Direct message. Iya. Main ini juga. Main. Jadi Abang langsung itu. Langsung kita. Nanti pakai admin lagi Abang enggak? Boleh cek. Betul ini. Langsung. Aku udah mau tengok itu. Ya, kita pengen begini. Kami dari awal sudah menyampaikan menjadi satu pemimpin bangga, tapi kita harus tahu kita adalah sebuah time lab yang membersihkan arena-arena kota. Jadi ini kami time lab. Masyarakatlah, di bawah masyarakatlah posisi kami saat ini untuk membersihkan mana. Pas kena lap. Macam-macam Kena lap ini. Karena agak rendah ini. Kalau istilah-istilah kita ini kan, wah itu siapa? Laken lapnya itu. Ini lain pula ya kan? Lain pula. Mengaku-mengakukan lap pula. Ini Pak Wali kita ini ya visioner, smart dan visioner. Beliau itu pengen dia di masa kepemimpinan Pak Bobi ada perubahan yang signifikan terjadi di kota ini. Tertuanglah di dalam sebuah tinta emas dan ini menjadi amal ibadah. Nah, jadi kenapa kita tidak mendukung? Dengan hal ini harusnya kita mendukung sama-sama. Jadi untuk masyarakat kita tuh pengen jangan dia komplain kok lama kali. Ada yang lebih urgent, itu yang harus kita prioritaskan. Pula kesabaran masyarakat. Iya. Ya kan? Salah satu contoh, hujan lebat dari hulu, kita di hilir, kena di mana? Wilayah Maingo. Yang disalahkan siapa? Kota Medan. Pak Wali terus lah. Pak Wali terus. Itu sebenarnya wilayahnya BWS, Badan Wilayah Sungai. Mana pusat? Balai Wilayah Sungai. Mereka lah yang harus. Makanya Pak Wali intens ke Jakarta, berkoordinasi. Tarik ke Medan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Kita manfaatkan wali kota kita ini untuk Kota Medan. Dia punya connect yang bagus di pusat. Kita manfaatkan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan 2.500.000 lebih warga Kota Medan. Banyak udah menteri. Tapi ini ibaratnya sepak bola.
kalau aku lihat. Hmm. Kita katakan lah ya, Bobby sebagai wali kota striker, ya kan? Bang Aulia kita anggaplah kiper, ya kan? Oke. Tangkap. Oke. Masuk ini main bola. Kalau gelandang back nggak bagus, rubah tim. Ah ini sekarang sanggup nggak orang abang berdua ini betul-betul balik kenlap tadi membersihkan segala apa ini? Payah juga. Oh tahu lah. Jadi inilah yang apa ya, kita supaya sama-sama paham. Kepala daerah dilantik. Dia untuk merubah struktur organisasi perangkat daerah itu ada masanya. Masa kami itu setelah dilantik 6 bulan baru bisa merubah struktur daripada organisasi perangkat daerah. Ada ini arahnya kan ke janji kampanye dulu. Apabila wali kota Medan dan wakil wali kota Medan menang, kami akan berkantor di utara. Itu kan pernah. Iya. Bagaimana Pak Wali mau berkantor di utara, sementara rumah induk pintunya belum kuat, jendela tak terkunci, iya kan? Pagar. Pembantu tak ada, pagar tak ada, masuklah maling semua nanti. Tunggu mensetelkan di internal birokrasi Kota Medan. Pusat dulu benahi. Baru Setelah ini utara. baru dia masuklah ke Belawan untuk mendengar langsung keluhan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ini Belawan ini udah nunggu nih wah. Belawan sudah nunggu. Kawan ngeri. Rumah dekat Belawan. Sudah resiko. Udah ngeri posisi. Minum dulu. Tarik. Untuk merubah Medan ini butuh 3 di dalam diri kita. Pintar, gila, dan berani. Trisula tuh. Gila dan berani. PGB. Jadi ini yang kita coba remeh. Justru kita merasa satu kebanggaan. Kita dikasih oleh Allah menjadi pemimpin Kota Medan. Di masa polemik yang saat ini luar biasa. Dan disinilah kita dituntut bagaimana seorang pemimpin yang cakep dan bijak mengambil satu putusan. Tapi ini kalau pun berhasil nih bang, ini ibarat Chelsea juara champion. Mau masuk ke putaran final Liga Champions itu soak-soak. Tiba-tiba masuk dia pula sang juara. Kunci apa? Ini kunci apa? Kesabaran daripada masyarakat. Ini harapan kami. Kami butuh kesabaran dan kami butuh doa. Kita berusaha, kalau tidak dimudahkan oleh Allah, ini tak bisa. Kalian dengar, sabar kalian, sabar. Tak bisa. Harus sama. Cuman ini balik lagi, masalah sabar itu. Medan ini terkenal orangnya tak sabar. Contoh, mengantri yang malasan. Awak sendiri pun malas ngantri-ngantri itu boy. Lampu merah pula. Inilah kita coba untuk membangun SDM yang baik. Caranya bagaimana? Sabar. Semua akan kita tangani. Mana yang menjadi skala prioritas, mana yang tidak. Mana yang banyak dampaknya, itu yang kita selesaikan. Jangan pula satu gang banjir itu yang sibuk ribut sementara satu kecamatan terendam. Yang ribut satu gang. Kenapa gang kami ini banjir? Suara itu bang ya? Nggak ada di wali kota ini turun nih, wakil wali kota pun bantuan pemerintah. Nah, ini harus paham, yang satu kecamatan ini yang kita pikirkan dulu. Ini kayak apa lah cerita mangga? Itu pun enggak beres. cerita mangga. Awak komplain kan? Wah, mangga yang ku beli sekilo ini kok busuk. Kalau masih sekilo aku sekeranjang gitu. Tapi ini beres. Tengok 2 bulan ini beres. Kau terus, kau jangan bukan bawa engkol ini, bukan apa. engkol Jadi ini, begini, tidak. ya. Pertama untuk infrastruktur, doakan di pertengahan bulan 7 atau di awal bulan 8 ini sudah aksi beberapa titik. Main. Jalan-jalan lubang apa sekarang ya, main. kita minta Wakombur tolong pantau menjadi mata kepala kami di bawah. Tapi jangan pula Wakombur barang tak bagus disogok duit Wakombur mau terima. Wah, kalau kami dua insya Allah bang, belum ada. Kalau tebal goyang juga ya kan? Belum Belum ada yang ngasih tebal maksudnya. Masih limpul ini, Pak. Sikit lah, tipis. Nah, ini kita butuh ini. Kita butuh hal ini supaya apa? Supaya masyarakat merasakan perubahan. Dan ini jadi amal kita. Peluang Jadi sebenarnya konsep pemimpin supaya bagus, hilangkan hawa nafsu.
hilangkan pengen punya rumah 5, pengen punya mobil banyak, itu hilangkan dulu. Ini pesan almarhum ayah saya. Jadilah pemimpin yang baik, berguna bagi masyarakat. Yang pertama, hilangkan nafsu. Itu selalu dia bilang, hilangkan nafsu. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol jiwa kita? Karena kita sebagai pengelola anggaran daripada Kota Medan, yang notabene anggarannya triliun, bisa menerawang otak kita nih. Aku pengen ini. Itu yang mengarahkan kita ke dalam. Jangan Pak pikirin ini. Aku balik modal. Mau denger lu aku cakap. Aku ini bukan menjilat ya. Alah. Aku bukan menjilat nih. Kau denger lu. Memang udah terbukti. Yang sebelah kau nih udah mau dimasukkan orang, udah mau dikasih duit di pucuk. Tahu? Bukan, kau tahu lah wakil wali kota bukan 100-200 ribu, bukan 10 juta 20 juta. Balik kan? Jadi biar kau tahu. Itulah nafsu itu tadi. Kalau kita dua jadi kita cari itu, kita cari mana yang mau ngasih, bilang. Wah, itu bukan. Jadi begini. Kami bermufakat dari awal dengan Pak Wali. Kami tidak mengembalikan dana kos politik yang sudah berjalan sampai. Cantik. Jadi rugi lah ini. Sekarang begini, di agama Islam menyatakan kejarlah akhirat, insya Allah dunia akan dapat. Ini akan dapat dari mana? Sisi kiri, sisi kanan, ikhlas dapatnya dan halal. Aku udah dapat gitu yang begitu tuh. Tapi aku semalam sempat berpikir, ini kalau payah kali lah Medan ini mengaspal jalan. Di otakku lah kan. Apa perlu juga aku buat kotak-kotak kayak di bangun-bangun apa ini aku bilang. Wah ngejek. Iya. Kepikirku juga. Bisa diselesaikan. Slow. Jadi saat ini kami sering berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Bantu kami, arahkan kami bagaimana cara pengelolaan anggaran ini supaya tidak tersenggol dengan hukum. Ini hari ini. Betul. Makanya hari Senin besok Pak Wali akan membuat fakta integritas. Jangan main-main. Tanda tangan di atas materai, yang coba-coba melanggar dia akan berkaitan dengan hukum. Buat MOU sendiri ya kan. Selip goal. Muda, smart, dan visioner. Muda, smart, visioner. Jadi Pak Wali, langsung Pak Wali akan buat. Jadi kita tunggu nih. Tunggu. Oke. Jadi kita pengen begini, ya. Kita tunggu masa proses sampai pembangunan infrastruktur. Setelah pembangunan infrastruktur, kita ngopi lagi, kita kupas yang lain lagi. Oke. Kita kupas. Kita bukan aspal aja nih ya. Bukan. Banyak nih ya. Banyak. Intinya kami berdua saat ini, Pak Wali dan Pak Wakil saat ini tidak mau menyalahkan kepemimpinan yang lama. Betul. Kalau kita bercerita menjelekkan seseorang, berarti kita jelek. Betul. Jadi kami cukup jalankan mana tupoksi kami. Saat ini OPD kami tekankan. Seluruh OPD kami tekankan. Masuk dan keluar dari zona nyaman yang kalian rasakan saat ini. Sama-sama kita bangun. Ini ketegasan, tidak bisa ikut ritme kami, insya Allah kita akan copot jabatan. Putus. Cari pemain baru. Oh, cari pemain baru, banyak pemain baru. Jadi kita mau nih transfer pemain bola itu. Wah, jelas ya. Banyak kita yang berkualitas. Banyak. Kita punya banyak anak Medan yang pintar, kita punya banyak anak Medan yang smart, visioner. Ini kita taruh. Kita rubah Medan ini supaya Medan ke depannya menjadi satu ikon kota Medan yang baru. Jadi ini udah mau maghrib. Oke. Ya. Abang kan dekat, kami jauh. Kami laluan balik. Udah sedap kali diskusi ini. Sekarang begini, Allah yang mempertemukan kita dengan waktu yang singkat ini. Kita Betul. sudah cukup, alhamdulillah. Terbuka sedikit pikiran kita sama-sama. Intinya setelah pertemuan ini, minum wak kombur, ya, rokok aku bayar. Alhamdulillah. Tak ada lagi duit-duit. Bisa, kau kena gravitasi kau. Ini gaji resmi dan halal. Alhamdulillah. Biar jadi daging, ya kan? Wah, Gitu.
bukan APBD nih ya. Bukan. Bisa lah ini bang, pakai limpul dong. Inilah kebiasaan ini nih. Kau nggak bisa lagi Ya, kayak gitu. Kau hindari berubah. gitu. Medan ini bukan orang-orang yang kayak kau lagi. Limpul tak ada, datang ke rumahku kasih beras. Ah udah. Iya. Kau beras kau. Udah aku bilang sama kau. Kau nggak usah takut. Kuat pun Kau nggak usah takut. Medan ini bentar lagi gila nih. Sana sini babu bab kau bingung kau naik pembangunan. Full. Biar kau tahu. Oke lah. Ngeri nih. Maghrib kita dulu nih Wak ya. Udah majan, siap-siap kita ya. Udah lah ya. Sabar kalian Medan. Sama-sama. Keluh kesah harus terus kita jalankan. Keluh kesah percayakan. teruskan. Kita percayakan dengan Kita wali tetap kota. cari jalan keluar. Semoga Medan ini menjadi mantap. Mantap, mantap, Oke? mantap. Sip.